Shalom Bapak Ibu, setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mungkin bagi sebagian orang kata blessing atau berkat agak alergi membicarakannya, seolah-olah kata berkat itu hanya berkonotasi kepada teologi kemakmuran, bicara hal-hal materi berlimpah, hidup lebih kaya daripada orang lain, karir sukses dan sebagainya. Itulah sebabnya konsep kata berkat mungkin tidak sering dibicarakan. Padahal jelas dalam Alkitab berkata agar kita memenuhi bumi serta menaklukkannya. Konsep yang keliru ketika diberkati hanya memprioritaskan diri sendiri. Kita diberkati agar menaklukkan bumi dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Apa itu berkat? Kenapa berkat Tuhan tidak mengalir di dalam hidup kita? Bagaimana kita mengerti konsep Allah itu memberkati? Bagi saya, topik tentang berkat itu harus menjadi sentral di dalam kita mengerti karya keselamatan dan bagaimana Tuhan memulihkan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Akibat dari kejatuhan itu tidak merubah natur pekerjaan Adam sebelumnya. Adam tetap harus bekerja seperti waktu berada di Taman Eden. Hawa tetap harus melahirkan anak dan sebagainya. Namun akibat dari kejatuhan kita melihat segala usaha dan kerja menjadi susah payah dan berat luar biasa. Setelah Adam dan Hawa dicipta Tuhan, yang pertama-tama kali Tuhan katakan kepada mereka adalah Tuhan memberkati mereka. Allah memberkati mereka dengan cara yang bagaimana? Dengan cara memberikan Taman Eden untuk mereka tinggali. Semua buah yang ada di taman itu boleh mereka nikmati. Allah meminta mereka mengelola taman itu dengan baik. Allah memberkati mereka boleh beranak cucu. Dan Allah memberkati mereka dengan keluarga yang begitu baik. Itu semua berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Di dalam anugerah Tuhan kepada dunia yang sudah Ia ciptakan, saya percaya berkat itu tidak menjadi hilang begitu saja. Di awal permulaan pelayanannya, Tuhan kita Yesus Kristus mengawali khotbah di bukit dengan rangkaian berkat demi berkat. Diberkatilah mereka dalam Matius 5. Itulah makna shalom ketika damai sejahtera Allah menaungi di dalam relasi kita yang benar dengan Tuhan. Menghasilkan relasi yang benar juga dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan bagi hidup kita. Oleh sebab itu, prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Dari situ kita melihat bukan anugerah Tuhan tidak melimpah dalam hidupmu, tapi pada waktu kita menjadikan Tuhan yang paling utama dan pertama-tama dalam hidup kita, disitulah mata kita terbuka melihat berkat demi berkat Tuhan mengalir dengan indah. Dengan sendirinya kita akan memikirkan setiap pekerjaan Tuhan yang Ia berikan menjadi tanggung jawab kita. Dengan sendirinya kita akan memikirkan rumah Tuhan untuk kita kerjakan bersama-sama. Dengan sendirinya kita akan memikirkan kebutuhan orang-orang yang perlu di dalam mereka. Dan kita dukung mereka karena kita mengenal dan memprioritaskan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan hidup dengan memuliakan Dia sebab kita menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Blessing akan muncul pada waktu kita berhenti melihat apa yang tidak ada. Selalu lihat apa yang ada di dalam hidup ini. Itulah berkat anugerah Tuhan yang terus muncul di dalam hidup kita. Pada waktu kita memegang apa yang ada, menghitungnya dan memakainya, kita akan kagum dan terpesona melihat ternyata dari apa yang ada pada kita masih banyak yang tersisa dari hidup kita. Dan yang terakhir, blessing itu harus senantiasa berada di dalam a circle of blessing. Ada dalam lingkaran berkat. Pada waktu Tuhan memberkati Abraham, Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat." Kejadian 12 ayat 2. Itu adalah siklus daripada berkat yang tidak boleh terputus di dalam hidup kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom.